Di video kali ini kita akan membahas sebuah soal ya berkaitan dengan konsep usaha dan energi. Fisika SMA kelas 10, kurikulum Merdeka Belajar. Sebuah benda bermassa 5 kg berada di bagian atas bidang miring yang licin ya, berada di puncak. Kemudian di sini yang penting adalah bidang miringnya itu licin ya, tanpa gesekan. Lalu ini kalau kita perhatikan panjang bidang miringnya diketahui 10 meter, kemudian membentuk sudut 53 derajat. Kita lanjutkan. Jika kecepatan awal benda adalah 2 meter per sekon ya. Kecepatan awal itu simbolnya adalah V0. Tentukan usaha yang terjadi saat benda mencapai dasar bidang miring. Oke, usaha itu simbolnya adalah V. Kemudian dasar bidang miring kalau digambar nanti kira-kira ada di sini ya. Jadi ceritanya bendanya itu bergerak turun ke bawah menyusuri bidang miring. Nah, sampai akhirnya sampailah di dasar bidang miring kan begitu ya. Misalkan ini adalah posisi A, kemudian ini adalah posisi B, maka tugas kita adalah menghitung WAB itu berapa joule ya. Nah, sebelum kita lanjutkan ada beberapa hal penting ya yang harus adik-adik pahami, yang harus adik-adik ingat. Hal penting yang pertama adalah bidang miringnya licin. Nah, kalau bidang miringnya licin, ya Dek ya, berarti yang menjadi fokus perhatian kita itu adalah posisi awal dan posisi akhir, ya. Jadi posisi awal itu ada di sini, kemudian posisi akhir itu ada di dasar di sini. Nah, nanti ini yang kita perhitungkan, ya. Jadi istilahnya ini ketinggiannya berapa? Ya, ketinggian itu simbolnya adalah H. Itu karena bidang miringnya licin. Jadi tidak mempedulikan bentuk lintasan pergerakan benda. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena benda itu memiliki kecepatan awal, ya Dek ya, maka dapat kita simpulkan bahwa benda ini sedang bergerak vertikal ke bawah. Ya Dek ya, gerak vertikal ke bawah. Salah satu ciri benda bergerak vertikal ke bawah adalah kecepatan awalnya itu tidak sama dengan 0. Oke. Nah, selanjutnya kita paling tidak memiliki dua cara ya untuk menghitung usaha. Nah, kita tahu ya, yang pertama, usaha itu merupakan perubahan energi kinetik yang dialami oleh sebuah benda. Nah, ini adalah cara yang pertama ya. Saya tuliskan dulu. Cara pertama berarti V itu sama dengan delta EK. Ini konsepnya. Usaha itu merupakan perubahan energi kinetik yang dialami oleh sebuah benda. Berarti kalau di sini ada delta EK, kalau kita hubungkan dengan soal yang sedang kita kerjakan, delta EK itu ya sama dengan EKB dikurangi EKA. Ya kan? Energi kinetik akhir dikurangi dengan energi kinetik awal. Berarti WAB itu sama dengan EKB dikurangi dengan EKA. EK rumusnya adalah setengah MV kuadrat. Berarti kalau EKB rumusnya ya setengah kali M kali VB kuadrat. Nah kalau EKA ya berarti setengah kali M kali VA kuadrat. Oke, di sini ada setengah M, ini juga ada setengah M, berarti bisa kita keluarkan ya Dek ya. Nah ini akan sama dengan setengah M kali dalam kurung VB kuadrat dikurang VA kuadrat. Nanti kalau kita kali masuk ya, ini akan kembali ke bentuk semula, kembali ke bentuk di atasnya. Oke, M-nya sudah diketahui, kemudian VA-nya juga sudah diketahui sama dengan kecepatan awal. Nah, yang jadi masalah itu adalah VB. Ya, VB itu adalah kecepatan benda saat sampai di dasar bidang miring. Nah, berarti di sini kita harus menghitung berapa nilainya VB. Ya, nah kita tahu bahwa benda itu bergerak vertikal ke bawah. Maka untuk menghitung kecepatan itu kan kita punya dua rumus, ya kan? Yang pertama VT sama dengan V0 plus GT, ya. Jadi G itu adalah percepatan gravitasi, lalu T itu adalah waktu yang dibutuhkan benda untuk bergerak dari A ke B. Kemudian kita juga punya rumus yang kedua ya untuk menghitung VT, yaitu VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2GH. Nah ini saya geser sedikit ya.
VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2GH. Nah, di sini kita bisa menggunakan rumus yang kedua. Ya, kita akan hitung dulu berapa nilainya H. Nah, bagaimana cara ngitungnya? Gampang ya. Di sini ada sebuah segitiga siku-siku. Nah, sudutnya ada di sini. Lalu panjangnya sisi miring sudah diketahui 10 meter. Nah, kita bisa menggunakan pendekatan trigonometri sin, ya kan? Karena kalau sin theta itu rumusnya adalah depan dibagi dengan miring, ya kan? Sin demi. Depan dibagi dengan miring. Sin 53 derajat itu 0,8 ya, ini sudut istimewa. Kemudian panjang sisi miringnya sudah diketahui, maka panjangnya sisi depan yang adalah H itu juga bisa kita hitung. Coba kita cari di sini ya. Jadi sin 53 derajat itu adalah sisi depan dibagi dengan sisi miring. Sin 53 itu 0,8 ya Dek ya. Kemudian sisi depan itu adalah H. Nah, sisi miringnya 10. Berarti H sama dengan 0,8 kali 10 ya kan? Ini kali silang. Ini 0,8 kali 10 itu ya sama dengan 8. Nah, sudah ketemu. Ternyata ketinggian benda ya diukur dari dasar bidang miring ya itu adalah 8 meter. Nah, tinggal kita masukkan ke sini. Berarti VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ya. V0 kuadratnya adalah 2 kuadrat ya Dek ya, ditambah 2 kali 10 ya, gravitasinya 10, lalu kita kalikan dengan 8. 2 kuadrat itu 4. 2 kali 10 20. 20 kali 8 itu 160. 160 ditambah 4 sama dengan 164. Nah, ini biarkan saja ya, tidak perlu kita akar karena ini kan VT kuadrat. Nah, kenapa? Karena di sini yang kita butuhkan itu adalah VB kuadrat. Berarti VB kuadrat itu ya sama dengan 164 ini. Ya Dek ya. Oke, langsung kita masukkan ya. Berarti setengah kali 5 kali dalam kurung VB kuadratnya adalah 164. VA kuadratnya adalah 2 kuadrat berarti 4. Ya Dek ya. Berarti ini setengah kali 5. Lalu kita kalikan dengan 160 ya kan. Setengah kali 160 itu 80. 80 kali 5 sama dengan 400. Nah, ini jawabannya sudah ketemu. Ternyata WAB ya, usaha yang terjadi saat benda mencapai dasar bidang miring ya dari A ke B itu adalah 400 Joule. Oke. Ini menggunakan cara pertama. Nah, sekarang kita menggunakan cara kedua ya. Untuk menggunakan cara kedua berarti kita menggunakan pendekatan hubungan antara usaha dan perubahan energi potensial. Kalau tadi W itu sama dengan delta EK, nah sekarang W itu sama dengan minus delta EP. Ya Dek ya, ini harus diingat-ingat. Jadi W itu ternyata juga sama dengan minus delta EP. EP itu adalah energi potensial, energi yang dimiliki oleh setiap benda karena benda tersebut terletak pada ketinggian tertentu. Ya, ketinggian itu selalu diukur terhadap acuan. Nah, di sini acuannya adalah dasar bidang miring. Berarti nanti ketinggiannya 0. Namanya saja acuan, ya Dek ya. Berarti ini sekalian kita tulis saja ya. HA itu sama dengan kok HA. Ini HB ya. Nah, ketinggian titik B. Nah, ini kan titik B, ya kan? Berarti HB itu sama dengan 0. Nah, HB sama dengan 0 karena ini adalah acuan. Sementara HA ya Dek ya, itu adalah berapa tadi? 8 meter. Ini tadi kan sudah kita hitung, sudah ketemu ini 8 meter ya. Jadi hanya itu 8 meter. Berarti HA ini 8 meter. Nah, kita kembali ke sini. W sama dengan minus delta EP. Berarti ini sama dengan EPB. Ya, ada minusnya ini ya. Nah, jadi ini minus dalam kurung EPB dikurangi EPA ya. EP akhir dikurangi EP awal. Kalau minusnya itu kita masukkan, hasilnya adalah EPA dikurangi EPB. Ya Dek ya. EPA dikurangi EPB. EP rumusnya adalah
M kali G kali H. Berarti kalau EPA itu rumusnya adalah M kali G kali HA. Ya, coba ini saya geser ini ya. Semoga tempatnya cukup. Jadi ini M kali G kali HA dikurangi untuk EPB ya berarti M kali G kali HB. Nah, di sini ada MG, ini juga ada MG. Ya, berarti MG-nya kan bisa dikeluarkan. Maka ini akan sama dengan M kali G HA ya Dek ya dikurangi HB. Oke, tinggal kita masukkan angkanya. Jadi M-nya itu 5, kemudian G-nya 10, HA-nya tadi ini ya 8 meter, ya kan, ketinggian titik A itu 8 meter. Nah, kemudian HB-nya ketinggian acuan, ya namanya acuan ya berarti 0 kan begitu. Ya Dek ya. 8 dikurang 0 sama dengan 8, 8 dikali 10 itu 80, 80 kali 5 sama dengan 400 ya. Hasilnya sama. Jadi menggunakan cara 1 dan cara 2 hasilnya tetap sama yaitu 400 Joule. Jadi kalau cara 1 menggunakan pendekatan bahwa usaha itu merupakan perubahan energi kinetik. Sementara kalau cara kedua ini menggunakan konsep atau pendekatan bahwa usaha itu merupakan negatif dari perubahan energi potensial yang dialami oleh sebuah benda. Oke, demikian tadi adalah pembahasan soal kita kali ini ya berkaitan dengan konsep usaha dan energi. Semoga video ini bisa membantu pemahaman adik-adik. Jika ada pertanyaan, ada kesulitan, boleh tulis di kolom komentar. Terima kasih.